Bismillahirrahmanirrahim. Terang Bu? Oh lah iya. Oh gitu. Nah, awak atur jarak stek. Nah, ya. Kan masa pandemi mah jaga jarak gitu kan. Iya biasa saja itu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhidahu 'ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitil kiram ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat limpahan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, sampai malam ini kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Kita masih diberikan umur panjang, diberikan keistiqomahan hati untuk selalu hadir dalam menjalankan ibadah maghrib. InsyaAllah menjelang isya kita duduk di majlis ilmu. Itu adalah sesuatu hal yang beda dengan yang lain. Kadang solat lain tetapi tidak berjamaah. Kita solat berjamaah, duduk di majlis ilmu. Hanya yang lebih-lebih itu yang perlu. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Musholla Kubah, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, orang tua kami rahimakumullah. Alhamdulillah kita pada malam hari ini kembali kajian kita seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi. Biasanya kita hari Khamis karena ada yang saum sunnah, yang puasa sunnah. Ya kalau memang mode-mode awak kau memang ibadah ke di bawahnya aleh dunia kau ni kadi gajah. Dah sudah di awak dah. Jadi mudah-mudahan ibadah-ibadah dalam ilmu tauhid laksanakan yang wajib, perbanyak yang sunnah. Nah, itunya. Itu teori ilmu tasawuf itu tauhid. Laksanakan yang wajib, perbanyak yang sunnah. Yang sunnah itu ya puasa, ya sholat, baca Quran, zikir, amalia-amalia lainnya. Sunnah. Mudah-mudahan itu adalah sebagai nilai tambah. Jangankan itu, sholat tahajud saja itu mengangkat kita ke maqam mahmuda. Kan Al-Quran seperti itu. Al-Quran itu kan kata Allah. Berarti Allah yang menyampaikan. Jadi siapa yang melaksanakan, memelihara sholat tahajud, tidak usah banyak-banyak, cukup 2 rakaat saja. Biasanya awak kalau awak jago tengah malam tu mungkin pergi SKJ saja ke Jamban saya. Nah, sekarang paksa diri awak tu baru 2. Engkau kalau lalu sudah tu lalu lihat apa dah. Mungkin jam 12, jam 1, jam 2 tersinta awak kan. Wuduk langsung. Dan kalau seandainya tidak wuduk awak langsung saya tidur, berarti kita tidur dalam keadaan najis. Makanya kita menganjurkan kepada anak-anak, izin Pak kamar. Pipis Pak, SKJ Pak, Jamban Pak, wuduk lagi ya. Biasanya kayak gitu tuh. Anak yang datang biasanya kan takajui itu, awak kan dah solat tuh Pak. Ternyata wuduk bukan hanya untuk solat. Kemana saja kita berwuduk.
Ibu-ibu kayak pai kapasah wa, pai pakadai wa, itu kan ilmu. Kalau ingin mencari referensinya, lihat di dalam kitab Ihya'u Ulumuddin Imam Al-Ghazali, Babul Wudu, bab tentang wudu. Itu luar biasa. Tadi dari rumah awak berwudu, sampai ambo dari Kuranjai tadi berwudu dari itu, sampai di Siko wudu awak dah batal doh. Tapi kita wudu lagi, itu wudu di atas wudu namanya itu. Boleh, boleh. Nah, kalau sholat berjamaah berapa kelipatannya, Bu? Sholat berjamaah berapa derajat? 27. Kalau wudu di atas wudu, awak tadilah berwudu, boleh sah dibawa untuk sholat, tapi kita wudu lagi. Awak wudu tadi masih sah, belum batal, tapi beko awak wudu lagi. Mau sholat isya, itu wudu di atas wudu namanya itu. Itu nilainya 50 derajat. Kan luar biasa itu. Nah, jadi wudu itu bukan hanya untuk sholat. Kemana saja kita berwudu. Mau pergi ke Rajo, pergi ke pasar, pergi ke Kadai. Yang penting kalau dalam Al-Quran, biasanya di Al-Quran dia tertulis di sini itu, di sini bahwa orang yang berwudu, menjaga wudu, menjaga amaliyah wudu itu, dia dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, itu bahasanya. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang suka taubat, dan Allah mencintai orang yang mutatahhirin. Taharah itu artinya menjaga wudu. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani memahami kalau beliau batal wudu, beliau wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Nah, gitu. Itu jaga wudu namanya itu. Dalam ilmu tauhid namanya jadi dulu wudu, perbaharui selalu wudu. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah kita masih dalam keadaan ampunan Allah Subhanahu wa taala karena berada di majelis ilmu. Kajian kita sekarang berlandaskan kepada Al-Quran, yaitunya hal-hal sifatnya yang akan menghapus dan menghancurkan amal kebaikan kita. Biasanya Bapak Ibu kalau ibarat menggalih kan ingin beruntung, ya Bu ya. Nah, itu manusiawinya di dunia itu. Kalau ingin kebaikan, amal-amal ibadah yang kita lakukan punya nilai di hadapan Allah, harus kita jaga. Jangan sampai tidak awak jago. Karena ada hal-hal yang menghancurkan, yang menghapus, yang menghabiskan amal ibadah, amal kebaikan kita. Nah, jadi makanya rajin sholat tarawih Bapak Ibu ke musola. Karena awak dakik dari musola, dan ustaz kita sudah ada, Ustaz Jaiz tadi ya. Nah, Jaiz kan luar biasa itu. Panggilannya memang Jaiz ya. Iya. Itu kesifatan yang ada pada Nabi dan pada Rasul, pada Allah. Dia ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Tuh, harus, nah gitu, harus sukses, nah gitu. Apalagi staifik, sekolah tinggi ilmu pengembangan Al-Quran gitu kan. Karena guru-guru tahfiz kita banyak anak-anak staifik. Antum semester 5 sekarang ya. Banyak itu. Yang senior-seniornya Ustadz Manan, si Irwan sekarang masih aktif, masih dia ya, Irwan ya, guru kita itu. Lala, Akilah, udah tamat dia kemarin. Baik, mudah-mudahan istiqomah, dan ustadz kita yang berlalu semoga dia sukses selalu dalam menjalankan, mencari ilmu pengetahuan untuk membina umat. Jadi ilmu itu untuk membina umat, jangan untuk hanya dari pribadi. Ilmu kurang manfaatnya kalau hanya untuk person dan pribadi awak. Tak kalau awak meninggal, habis masuk dalam kubur.
akan terbawa ke sana itu, selesai sudah. Tapi kalau ilmu yang manfaat itu tularkan kepada orang lain. Nah, gitu. Agian kepada orang supaya bermanfaat. Yang mau kasih ilmu yang manfaat, kan hadis itu populer tuh Bapak Ibu. Hadis tentang meninggal itu kan sering disebut itu. Salah satunya yang 3 itu al ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu akan bermanfaat kalau diajarkan kepada orang lain. Apa manfaatnya? Nanti dia ngalir terus. Nanti itulah namanya amal jariah atau pahala jariah yang mengalir terus melalui ilmu yang manfaat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, apa saja yang menghancurkan, yang merusak amal pahala kebaikan kita itu yang kita lakukan, mudah-mudahan kita hindarkan sejauh-jauhnya, jangan dilakukan karena akan merusak. Beko ujung-ujungnya beko minyak abi sambah lama. Apa? Sambah ndak lama. Arang abi basi binaso. Kita ingin berpahala tetapi tidak ada nilainya. Apa saja itu? Satu adalah syirik. Syirik itu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Mudah-mudahan tidak terjadi di awak. Terhindar kita. Anak turunan kita, anak cucu-cucu awak, kodepek terhindar dari itu. Orangnya musyrik, sifat yang dimiliki oleh orang-orang musyrik itu adalah sifat syirik. Syirik itu dia sangat halus sekali. Jadi syirik adalah mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Kalau dalam ilmu tauhid menganggap Allah itu berilah, Allah itu berbilang lebih dari satu. Tidak boleh. Makanya di dalam Islam itu agama satu-satunya yang berani menyatakan tidak ada Tuhan adalah Islam. Agama yang lain tidak berani dia. Makanya dalam kalimat la ilaha illallah, itu tauhid itu Bapak Ibu. Apa maknanya itu? Tidak ada Tuhan kecuali Allah, selain Allah. Jadi tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lainnya illallah. Nah, kalau dalam ilmu tauhid itu kalimatnya nafi isbat. Nah, ada yang dinafikan, ada yang diisbatkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, begitu. Jadi harus dan wajib umat Islam mengetahui dan mengikuti hal-hal yang seperti itu supaya kita tidak terjebak ke dalam syirik. Allah menyatakan dalam Al-Quran, contohnya surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 48. Innallaha, ini Allah yang menyatakan, sesungguhnya Allah la yaghfiru ayyushraka bih, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Nah, kan jelas itu, ada la di sana. La yaghfiru ayyushraka bih, tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, Allah mengampuni selain dosa syirik liman yasha, bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi jelas, kalau tafsirnya jelas di sini. Kemudian diulang lagi, wa may yusyrik billah, kata Allah, siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, faqad iftara itsman azima. Jadi ada qad di sana. Faqad iftara, maka sungguh. Qad itu kalau dalam ilmu bahasa Arab, bisa belajar bahasa Arab ya, adalah taukid, penguat. Sungguh. Makanya dalam Al-Quran laqad kana lakum, kan gitu, fi rasulillah, kan ada itu sungguh, gitu. Sungguh di sana artinya ndak main-main doh, betul-betul iyo, gitu taukidnya. Jadi maka sungguh dia telah melakukan dosa yang besar, itsman azimah. Makanya dalam kitab Al-Kabair
dosa syirik yang paling tinggi adalah mempersekutukan Allah dengan sesuatu, tidak ada ampunannya kecuali orang tersebut taubat kepada Allah. Nah, itu kuncinya. Jadi makanya umat Islam jangan coba-coba syirik, bahaya. Jangan berniat lu untuk keluar dari Islam. Syirik ada terbagi dua. Ada yang bertanya, Bapak Ibu boleh? Awak kan biasa sajanya. Biasa memang kayak gitu. Jangan nampak ya anak, Pak. Pakai S ya Pak ya, enggak pakai C dah. Ayo. Di luar agama Islam kan semua. Ya. Dalam pandangan Islam ya. Ya. Jadi orang-orang yang berislam itu memang orang yang ahli neraka. Ya. Jelas. Kalau dalam tinjauan kacamata agama Islam, luar dari Islam itu tidak ada lagi. Kan ada minta-minta selamat, minta-minta surga, ini segala macamnya. Itu sama juga minta sisi kelimbe itu. Ya, kita memang sampaikan pernah sama anak didik kita. Karena ada dia Nasrani, kamu mau di dalam pembelajaran agama Islam karena mayoritas anak Islam, atau mau keluar? Kalau mau di dalam silakan, tapi jangan ganggu. Mau keluar juga silakan. Pernah kita tanya, kamu taat tak dalam agamamu? Kamu pingin tak masuk surga? Pingin Pak katanya. Dia pingin masuk surga juga itu. Walaupun dia tidak akan pernah masuk surga. Tidak mungkin. Karena penyebab dia masuk surga itu tidak ada. Sama dengan ini. Kita ingin ijazah staifik. Tuh, ijazah staifik. Tapi kita tidak kuliah di sana. Tidak kuliah di sana. Artinya tidak ada mendaftar. Tidak ada daftar di sana. Tapi pingin dan boleh mau belajar silakan. Mau belajar, mau apa sana silakan ikut. Mungkin ada seminar di staifik, ada kegiatan, tapi kita tidak daftar, tidak belajar tidak daftar di sana. Tidak ada nama awak terdaftar di staifik itu doh. Pas orang wisuda, awak pingin ijazah. Kira-kira dapat tidak ijazah? Tidak dapat. Tidak mungkin itu. Ibu siapa? Ambo kan beraja di Siko. Ada ndak ibu mendaftar dulu 5 atau 6 tahun yang silam? Ndak. Iya, ibu ndak terdaftar sebagai mahasiswa sini. Syarat pendaftaran itu Bapak Ibu 2 kalimat syahadat. Boleh masuklah. Ndak ada dilarang loh. Kawan-kawan awak yang dari luar Islam tuh mau masuk Islam silakan. Tapi syaratnya harus syahadat, pintu gerbang. Ada itu kemarin pesantren, bukan pesantren, itu wirid remaja yang sekarang ini. Itu ada materinya itu. Syahadat adalah pintu gerbang memasuki Islam. Iya benar. Kita pingin masuk musola Kuba, tapi tidak ada masuk di situ doh. Cari-cari dari luar saja. Cari dari hati maka bisa lewat. Tidak bisa. Sama. Syaratnya untuk masuk surga adalah 2 kalimat syahadat. Tidak banyak doh. Hanya 2 kalimat. Dan itu tidak boleh dimain-mainkan. Ada yang beberapa hal yang tidak boleh dimainkan. 1. Talak. Rujuk. Nikah. Nggak boleh main-main tu dah. Orang kini kan sama saudara. Saya dalam TV itu kan sama tu. Ku nikahkan engkau dengan aku dengan mahar sekian tunai gitu kan. Sah gitu kan. Pilihan-pilihan mana kan itu. Sebenarnya tak boleh. Kalau mengikuti sensor MUI, tidak boleh sebenarnya itu. Ya, bagara-gara tu. Cara isi lawak lain. Hati-hati itu. Tidak bisa dimain-mainkan. Itu kalimah-kalimah sakti itu. Jadi terlepas luar dari Islam. Kenapa seperti itu? Karena seluruh para nabi dan rasul itu agamanya Islam.
seluruh para nabi dan rasul, sabui salah, mulai daripada Nabi Adam alaihi salam sampai terakhir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Islam. Kul, ada dalilnya Al-Quran itu. Amantu billah, kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaika, apa yang diturunkan kepada kami, unzilaina, apa yang diturunkan kepada Ibrahim, kepada Musa, terus kepada Isa, wan nabiyun, dan kepada para nabi. Dan ujung ayatnya dijelaskan wa nahnu lahu muslimun, dan hanya kepadanya lah, nyata Allah isbahnya. Nahnu, kami itu seluruh para nabi dan rasul itu. Muslimun, ada muslimun di situ. Orangnya Islam, agamanya Islam, orangnya Muslim. Nah, kan duduk situ tuh. Jadi seluruh para nabi dan rasul itu agamanya Islam. Kalau ada yang bertanya kayak gitu jawabannya. Nabi Isa apa agamanya? Islam. Nabi Musa Islam, Nabi Nuh Islam. Abang kok ada yang lain? Nah, itu lain cerita itu. Itu bukan kerajaan Nabi Isa tuh. Nah, gitu. Jadi bahwa bicara masalah hal-hal yang berkenaan, kalau di luar Islam dia tergolong dia ke dalam orang-orang musyrik, iya. Jadi orang yang murtad itu di samping dia pindah agama, dia telah musyrik orangnya. Kenapa? Mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Syirik ada terbagi dua. Satu, syirik besar, dan kedua, syirik kecil. Kalau syirik besar, mudah-mudahan awak selamai. Jale-jale awak menyembah batu, menyembah pohon kayu gadang, menyembah patuang, menyembah bulan, menyembah matahari. Kau ndak cie kamu, jangan tersindih lah kau kah? Dia awak YouTube kau. Menyembah matahari, ada menyembah matahari kan? Ada, agama Sinto kan menyembah matahari itu. Turunan siapa tu? Itu dulu dari Ratu Balqis. Kan menyembah matahari dia itu. Ada yang menyembah Jawi. Nah, dalam Islam tidak ada itu. Tidak ada Tuhan tu yang lain. Illallah. Itu syirik besar. Nah, mudah-mudahan itu selamai awak lah gitu kan. Selamai. Kemudian yang kedua ada syirik kecil. Ini yang ngaco membaik wah. Kadang-kadang syirik kecil ini yang sering menjebak dan perlu awak tahu dan waspada. Bukan dek karena minum Bu, memang dari sononya batuknya gitu kan. Beberapa hari ini ya. Ada yang bertanya Bu? Jadi syirik ada dua, syirik besar, syirik kecil. Syirik besar mudah-mudahan kita terselindungi. Mudah-mudahan kita selamatlah anak turunan kita, generasi-generasi kita. Syirik kecil itu, apa saja syirik kecil itu? Satu, sifat riya. Bukan orang ya, bukan nama orang. Jadi kalau ada orang bernama riya, mohon maaf. Bukan orang, tapi sifat riya. Makanya tidak boleh riya. Apa itu riya? Berbuat bukan karena Allah. Itu riya. Salat ingin dicari orang. Pai Jumat ingin dicari orang. Pai wiri supaya sagan orang kawa. Contoh kayak gitulah. Itu salah itu. Tapi karena Allah. Makanya mukhlishina lahuddin. Surah Al-Bainah. Ikhlas. Makanya salah satu ibadah itu penentunya adalah niat. Innamal a'malu biniat. Tio amal karajo itu penentu utamanya niat. Awak niat karena siapa? Karena Allah atau karena yang lain? Makanya lorian niat awak. Belajar kayak gitu jo. Tinggal di musola kayak gitu jo. Datang ke musola kayak gitu jo. Karena Allah semuanya. Jangan karena yang lain.
Kalau karena yang lain berarti kita ria. Berbuat bukan karena Allah. Makanya hati-hati. Makanya ternyata sifat ria itu adalah syirik kecil. Syirkun asghar. Syirik kecil. Syirik tersembunyi. Gitu. Syirik samar. Tersembunyi dia. Makanya hati-hati. Bahaya ria itu bahaya. Habis amal ibadah iyo. Habis ibadah dibuatnya. Contohnya Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 264. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang yang beriman, janganlah kamu merusak pahala sedekahmu. Tadi kan Pak Pengurus selalu nyampaikan tuh, infak sedekah, jangan awak rusak pahala infak sedekah awak tuh dengan apa? Dengan bil manni wal adha. Menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati si penerima. Kok kamu agi-agi sih? Jangan dikata-katai lah orang. Biarlah soalnya kemari tak minta aja gereja sumbangan aku. Kalau tak lebih rencana bagi ya. Qaulun ma'rufun min khairun min sadaqah. Ucapan yang baik, perkataan yang baik itu lebih baik, lebih bagus min sadaqah, daripada sadaqah, berinfak, berwakaf. Tetapi yatsba'u hazah, menyakiti hati si penerima. Makanya bahaya. Jadi kalau ada orang yang minta-minta, orang ini semacamnya, kalau ingin agi saja. Kalau enggak, waduh bapak, ibu mohon maaf, mungkin lain kali insyaallah ada gitu. Maaf ya Pak ya, belum bisa bantu hari ini. Qaulun ma'rufun, perkataan yang ma'ruf itu lebih baik, khairun, lebih baik. Jadi kalau berinfak awak, bersedekah awak, jangan hilangkan pahalanya dengan menyebut-nyebut. Tapi balomba-lomba boleh ya? Ambo 100.000. Oh, ambo 200. Berapa? Ampe 100-nya. Ambo 500-nya, 500-nya. Ambo 1.000.000. Boleh. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Tetapi sesudah itu tiap hari saja di kadai, di pasar, di mai itu saja cari toe. Lah cair buat, lah bos selalu orang mendengar itu kai itu saja buat. Konda ambo mana nak kami jadi tu dah sebenarnya. Jangan ngecek lelesnya. Lah tu dah. Tak boleh. Jangan sebut-sebut. Berlomba-lomba boleh. Namanya nyabui sesudah itu tu tak boleh. Ini kata Allah, bil manni wal adan, jangan menyebut-nyebut. Kalladzi yunfiku maluhu riya'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya kepada manusia dengan ria, pamer, ingin disabui-sabui. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, dia tidak beriman dengan Allah dan hari akhir. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab. Ini perumpamaan Allah menyatakan. Perumpamaan yang seperti itu, ada sebuah batu ku licin, di atas batu tu ada debu. Pas hari hujan, fa asabahu wabilun faturakahu soldan. Dan debu tadi itu nyampuk di hari hujan tadi itu. La yaqdiru ala syai' mimma kasbuhu. Tidak ada membekas satu pun yang tinggal di atas batu itu. Jadi ada batu licin, di atas batu itu ada debu, hari hujan, nyobain dia habis doa. Samu itu kalau bersedekah, berinfak, nyabui atau suku berbuat ria, atau perumpamaan orang ria itu. Kalau ingin mencari tafsirnya Bapak Ibu boleh Al-Baqarah surah yang kedua ayat 26 sampai 26 sampai. Cari aku tu. Beko jangan kecek Ustaz Herman Tanjuang sebekah itu kan. Allah yang menyatakan. Jadi tidak boleh kita ria. Tidak boleh. Bahaya. Habis sudah. Habis. Itu yang demokrasi tadi itu minyak habis, sambal tidak lama, arang habis, basi binaso. Gitu.
Ternyata penting. Berlomba-lomba boleh, harus bersama-sama kita. Tetapi yang disebut-sebut tu yang tidak bolehnya. Jadi ternyata ria itu sangat bahaya sekali. Banyak kitab yang menjelaskan, makanya bentuk-bentuk ria itu, ria sebelum mengerjakan, ria mengharap pujian, ria saat berbuat, jenis ria dalam niat, ria dalam perbuatan, ria badan dan segala macamnya. Ada badan ria, dia kurus, mungkin aduh, bang kok kurus mana? Hambo rajin puasa sunnah. Contoh kayak gitulah. Jangan disabui-sabui. Kemana-mana wasabui itu. Deun yang wakuri wana gini kemana? Itulah di kau gara-gara puasa sunnah kemana? Ambo tiap hari puasa sunnah. Nah boleh. Jangan sebut-sebut. Jadi cara mengatasinya satu, luruskan niat karena Allah. Yang kedua, berdoa mohon pertolongan Allah. Ya Allah, hilangkanlah dari sifat riya itu. Kendalikan diri, banyak berzikir, ingat kepada Allah. Sembunyikan amal kebaikan yang kita lakukan itu, artinya jangan disebut-sebut. Makanya ada orang dulu menyebut tangan su muagi hendak tahu tangan kiri, tangan kida. Ya Bu ya? Mukasih itu tuh kalau berinfak memberi jangan disebut-sebut. Itu mukasih itu. Bukan disuruhan tangan kiri. Ya kalau ada tangan kirinya, kalau ada tangan su, nya tangan kida saya ada nih, tangan tu Allah pontong itu kan, atau tangan su ada fungsi itu. Itu baca kamu lagi tangan. Itu harus tangan kiri juga. Gitu. Mukasih jangan disabui-sabui. Gitu. Malah ada orang dulu berinfak kan disalian ke bawah lapi anu tuh. Lapi sajadah gitu kan. Di surau-surau dulu kan kayak gitu tuh. Disalian pai salat subuh, pai salat salian situ. Beko sia nama gulung lapi itu nanda pe. Jadi gak rajin salah ibu menyuruh ampiti bawa lapi itu kan. Boleh rajin kami penggulung lapi kemari gitu kan. Contoh kayak gitulah contoh. Ada yang bertanya, Bu, boleh? Itu ria. Satu baru. Ria itu golongan syirik kecil. Syirkun asghar, syirik kecil. Menghabiskan amal kebaikan yang kita lakukan dalam pandangan Allah tidak ada nilainya. Jam 9:05. Baik. Ada bertanya, Bu? Kalau tidak kita lanjut. Dadah. Yang kedua, kalian nak makan tua enggak? Yang kedua, bersumpah menyebut nama selain daripada nama Allah. Tak boleh lah. Kok kau bersumpah sebut nama Allah? Kalau tak jangan bersumpah. Nyo ada tu, anak-anak kini kan ada tu. Tak ada tu. Swear. Apa tu swear? Kamu nak ngerti tu dah. Dua lah tu. Tu lah perbuatan orang Yahudi tu. Sumpah pocong tak ada dah. Pocong tu ada. Ni yang tahu sebab pocong. Ambo belum pernah sebut pocong tu dah. Kecil anak-anak tanya orang, apa pocong tu Pak? Itu Pak lompat tu aslinya. Ada itu. Orang mati dikubur lah. Hantu Pak, tak ada. Hantu tak ada. Allah ciptakan dan hantu tak ada. Terus apa? Ya itulah. Otak kita itu sudah dicuci oleh orang film-film apa tu, mistik-mistik itu. Ini tak ada. Huruf sumpah, huruf qasam di dalam agama itu hanya 3. Waw, ba, ta. Wallah. Nah, kalaulah seperti itu, wallah, demi Allah, itu wajib percaya itu. Makanya di kantor-kantor nanya jabatan, nanya ini masalah macamnya kan disumpah itu. Demi Allah, saya bersumpah tidak akan korupsi. Kena kalau korupsi. Kalau enggak, ya enggak. Tapi kalau awak tidak ada korupsi, dituduh orang, itu lain cerita. Fitnah namanya itu. Jangan takut pula. Tagak nambah nah tu. Itu yang penting. Kita harus selalu berada pada posisi yang benar. Jangan pada posisi yang salah. Jadi karena Allah Maha mengetahui. Jadi sebab itu ternyata bersumpah menyebut nama selain daripada nama Allah bahagian daripada syirik kecil. Baik Bapak Ibu, demikian saja karena waktu solat kita sudah masuk.
Mudah-mudahan ya pertemuan berikutnya akan kita sambung insyaallah. Siaran ulangnya boleh dilihat di YouTube. Erman Tanjuang. Silakan Bu. Tanya Ustaz. Ya Bu. Salat yang banyak tinggal itu wajib diqada atau tidak? Ibu tahu tinggalnya? Tahu. Berapa rakaat? Kadang-kadang kan ada berjalan. Ya. Tinggal salat. Jangan ditinggalkan lah. Bertanya Ustaz. Iya. Wajib diqada apa jo istighfar waktu. Baik Ibu. Lah Bu. Nah, Rasulullah tak kala ada perempuan yang berhalangan menunaikan ibadah. Nah ini ada emansipasi dulu itu Aisyah. Kami disuruh mengqadha puasa tapi tidak mengqadha solat. Mengqadha, jadi kalau awak pergi berjalan itu namanya ruksah, keringanan. Apa yang boleh dilakukan dan bagi orang yang dalam perjalanan itu musafir itu ada namanya bisa dia jamak qasar atau jamak qasar, tapi tidak boleh ditinggalkan, nan wajib tetap wajib. Jadi di jamak atau di qasar atau jamak qasar. Boleh kedua-duanya, yang mananya. Tapi dalam melaksanakan ibadah itu yang perintah yang kuat untuk melaksanakan mengqadha itu adalah puasa, bukan solat. Kemudian kalau tahu solatnya boleh, tapi hadisnya tidak begitu kuat. Contoh, ada kejadian dulu di zaman Rasul, siap sholat subuh. Rasulullah sholat subuh dengan sahabat. Kemudian Rasulullah melihat ke belakang. Nah, itu salah satu sunnah imam menghadap ke jemaah itu tuh. Kemudian ada di pojok masjid, salah satu sahabat nyutaga sholat 2 rakaat. Siap sholat subuh kok? Siap sholat subuh kan ada sholat rendah. Terus ditengok sama Rasul sampai selesai. Setelah selesai, pulan, ta'al. Ke sini dipanggil, labbaika ya Rasul. Ditanya oleh Rasul. Rasul bertanya itu bukan menghakimi. Bukankah sholat subuh itu 2 rakaat? Itu pertanyaan Nabi itu. Namanya pertanyaan itu pernyataan tuh bahasa Indonesia yang apanya itu. Bukankah sholat subuh itu 2 rakaat? Iya ya Rasulullah. Terus tadi kan bertambah 2 rakaat lain mah. Tadi itu ambo lupa sholat sunnah sebelum subuh. Jadi namanya sholat sunnah qadha qabla subuh. Panjang lo namanya, panik lo di we. Dan Rasul diam. Diam itu berarti itu boleh dilakukan. Artinya karena tadinya lupa sholat sunnah sebelum subuh. Siap sholat subuh baru takkan dewe. Barunya sholat sunnah sesudah subuh. Nampak deh Nabi. Nabi diam berarti boleh itu dilakukan. Berarti halnya seperti itu. Kalau tahu, tetapi itu bukan sesuatu hal yang menjadi rutinitas gitu. Jadi sebaiknya kalau awak dalam musafir, pai barale, pai kama saja. Barale itu sebenarnya tidak ada qadha itu, tidak ada jamak-jamak, tidak ada. Atau mungkin perjalanan jauh. Awak pergi ke Jakarta atau pergi ke Pekanbaru pakai oto kok kan ada lo supir kok ndak namu berhentinya do. Setiap waktu tu namu berhenti do. Nyol lantuang sedo lah gitu kan. Hari ko Senin sedo nyong gitu kan. Salat samur nyong. Bisa salat di kendaraan atau nanti kita jamak. Kalau diperkirakan awak sampai di situ nanti mungkin maghrib atau asar, salat zuhur awak siko dulu. Berarti sholat asar tu dibawa ke sholat zuhur. Tapi awak siku barangkali jam sawale zuhur lalu masuk ada tibu di situ waktu puasa mungkin aja 5 lo, maka nanti kita bawa le sholat zuhur ke sholat asar. Itu jamak namanya itu. Boleh. Tapi yang wajib tetap jangan sampai tinggal. Gitu. Ya Bu ya. Yang kuat hadisnya adalah mengqadha puasa. Ya Bu ya.
Oke, yang lain mungkin itu saja karena waktu sholat kita sudah masuk. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi kita bersama. Ilal liqa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.